Halo guys, kembali lagi bersama saya Miss Nurul di YouTube Miss Nurul. Kali ini saya akan membuat video tentang challenge Ask to Miss Nurul Part 2. Dimana yang pada part pertama itu saya mendapatkan lebih dari 12 pertanyaan dari para wannabes, ya, cabin crew wannabes dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada dari Lampung, ada dari Balikpapan juga, ya, dari Bali, Jakarta. Nah, sekarang saya juga mempunyai beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan ini saya himpun dari DM via Instagram saya. Jadi mereka itu mempertanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pramugari, entah itu seleksi, entah itu persiapan, dan lain-lain. Oke, kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dari seluruh Indonesia. Kita mulai dari pertama ya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nabila Salsabila, umur saya 18 tahun. Saya berasal dari kota Bandung. Nama Instagram saya _Nabila Salsabila. Saya ingin bertanya kepada Miss, bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik dan benar menurut Miss? Terima kasih. Oke, untuk Nabila dari Bandung, ini banyak hal seperti ini ditanyakan kepada saya. Banyak anak muda yang ingin berkarir di dunia penerbangan, khususnya menjadi pramugari atau pramugara, tapi mereka merasa dirinya udah pede nih, penampilannya udah merasa kece, ya, udah merasa cantik, pede, tapi kekurangannya adalah mereka tidak mampu berbicara bahasa Inggris. Karena seperti kita tahu di Indonesia ini bahasa Inggris bukan sebagai second language atau major language, ya. Jadi anak-anak itu lebih cenderung belajar bahasa Indonesia. Untuk itu kalian harus mulai merubah mindset seperti itu. Biasakan untuk selalu mempergunakan bahasa Inggris. Biarpun orang lain mengatakan, ih gaya banget sih, gaya-gayaan sok bahasa Inggris. Tapi jika kalian ingin berkarir secara global, entah itu di airlines atau dimanapun, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat dibutuhkan. Nah, ketika Nabila ingin melamar seorang pramugari, otomatis ketika interview nanti, kamu akan ditanyakan dalam pertanyaan berbahasa Inggris. Untuk itu kamu harus mulai belajar bahasa Inggris mulai sekarang. Gimana sih Miss caranya? Kalau bicara belajar bahasa Inggris itu caranya banyak. Pertama, mungkin kamu suka mendengarkan lagu yang berbahasa Inggris. Nah, dengan cara mendengarkan lagu bahasa Inggris, kemudian kalian menghafalnya. Setelah hafal, kemudian kalian coba translate. Oh, artinya don't let me go itu apa ya? Nah, dari situ kalian akan menambah vocabulary-nya, ya. Oke, ternyata ini artinya begini, ini artinya begini, akan bertambah-tambah. Kemudian kedua adalah belajar bahasa Inggris itu sendiri, seperti membeli buku yang melatih kemampuan berbahasa Inggris. Salah satunya adalah buku saya, ya, English for Flight Attendant. Di dalam buku ini kalian bisa belajar bahasa Inggris dari starting nol, ya, bagaimana introduce yourself sampai ketika kalian menjadi seorang pramugari memberikan servis. Ada kalanya orang-orang yang tes pramugari nanti disuruh gini, coba kamu berperan sebagai seorang pramugari yang melayani penumpang ketika memberikan pelayanan meal service, makanan. Di dalam buku ini kalian bisa mempelajarinya. Oh, ternyata kalau mau menyampaikan makanan siang atau malam itu gini ya ngomongnya. Jadi salah satunya juga belajar itu sendiri, ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk berlatih, itu aja. Practicing, practicing, and practicing. Good luck ya Nabila. Halo, perkenalkan nama saya Ketua Rika Dewi, umur saya 17, saya berasal dari Singaraja, Bandung. Saya akan bertanya kepada Miss Nurul, apakah menjadi pramugari harus lulus sekolah FA baru bisa diterima atau gimana? Sekian, terima kasih. Oke, untuk Rati di Singaraja, pertanyaan seperti ini sering sekali juga saya dapatkan. Miss, apakah kita tuh perlu ya sekolah pramugari dulu, kemudian baru melamar pramugari? Begini ya, sebenarnya untuk syarat pramugari itu sendiri adalah lulusan SMA, usia di atas 17 tahun, ya, 18 tahun ke atas. Nah, sekarang apakah harus punya background sekolah penerbangan atau sekolah pramugari baru keterima? Itu tidak sebagai patokan, ya. Ada yang lulus SMA langsung keterima, ada yang lulusan sekolah penerbangan baru keterima. Sebenarnya begini, untuk sekolah penerbangan itu sebenarnya mempersiapkan kalian untuk lolos dalam seleksi pramugari dan pramugara. Karena apa? Dalam sekolah penerbangan kalian itu diajarin misalnya make up, grooming,
terus interview seperti apa. Jadi kalian lebih pede. Tapi kalau kalian dari SMA memang orangnya sudah pede, Inggris cus dan bisa, ya mungkin lolos. Tapi kalau kalian misalnya SMA-nya pakai bedak aja nggak bisa, make up aja nggak ngerti, bahasa Inggris nggak bisa, bagaimana mau melamar? Dan juga ketika kalian sekolah penerbangan, kalian akan dibimbing ketika kalian akan melamar. Oh, nanti kamu ada lowongan di sini, kamu bisa melamar gini-gini, memberikan info, memberikan link seperti itu. Jadi boleh saja kalian kuliah, boleh juga enggak, asalkan kalian punya modal ketika akan melakukan interview dan seleksi pramugari dan pramugara. Itu aja sih poinnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamdani. Saya dari Grobogan, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada Miss Nurul. Miss, rata-rata tinggi orang-orang di Indonesia itu kan 150 sampai 160. Nah, sedangkan tinggi minimum di maskapai Indonesia adalah 158 dan 165 di maskapai internasional. Kebanyakan dari kita itu pada nggak percaya diri karena masalah tinggi yang kurang dan nggak pede. Nah, pertanyaannya Miss, gimana ya Miss cara mengatasinya, dan apakah ada tips-tips untuk menambah tinggi badan dari Miss Nurul? Terima kasih. Untuk Rizky di Grobogan, Jawa Tengah ya, bagaimana sih cara meningkatkan PD? PD itu sebenarnya keluar dari dalam diri seseorang. Jadi orang dibilang PD itu sebenarnya orang yang menghargai dirinya sendiri, orang yang mencintai dirinya sendiri. Jadi benar kalau orang bilang love yourself first and then love others. Jadi kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Caranya gimana, Miss? Setiap pagi, bangun pagi, coba kalian mengaca. Look yourself. Lihat dirimu. Apa sih yang kurang? Oh, aku mungkin belajar senyum. Oh, mukaku kok kayaknya kusam. Aku harus membersihkan mukaku. Aku harus maksudnya olahraga. Dari situ nanti akhirnya kamu tahu gestur yang bagus bagaimana, berdiri yang bagus bagaimana, senyum yang bagus bagaimana. Itu harus dilatih, tidak bisa instan. Dengan cara berkaca, dengan cara belajar jalan, bercara duduk, nanti lama-lama confident kamu tumbuh. Oh, ternyata aku menarik juga ya, ternyata aku enak dilihat ya. Itu yang membuat kalian self confidence-nya naik. Kemudian ketika ditanyakan tips untuk membuat tinggi badan, untuk anak usia di bawah 21 tahun, kalian bisa masih menambah tinggi berat badannya, masih bisa. Jadi buat kalian di sini fungsi perlunya makan makanan sehat ya, minum susu, makanan sehat, juga olahraga. Kalau kalian rajin olahraga misalnya seperti jogging atau pull up, berenang, itu cepet banget membuat badan tinggi bagi kalian yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi jangan menyerah ya Rizky, kamu harus terus olahraga, makan yang sehat, dan berlatih untuk grooming di rumah secara sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rutmaya Sandi, tolong panggil saya Rida. Saya berusia 19 tahun dan saya berasal dari Kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya terima kasih kepada Miss Nurul telah memberikan kesempatan bertanya bagi para wannabe. Di sini Rida ingin menanyakan, bagaimana sih Miss caranya kita menjaga agar selalu tetap senyum, agar tetap ramah, padahal mungkin di sisi lain kita tuh mungkin punya masalah pribadi, masalah dengan kerjaan, atau mungkin dengan pasangan, atau bahkan lain-lain, dan itu pasti mengganggu emosional kita. Nah, sedangkan waktu kita bekerja itu dituntut untuk selalu senyum. Nah, gimana sih Miss kita mengatasi hal tersebut? Atau dengan kata lain yang Miss Nurul katakan kepada Rida, ini etiket menjadi seorang pramugari. Nah, mohon bantuannya dan penjelasannya ya Miss Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menanyakan tentang etiket pramugari. Etiket pramugari itu adalah bagaimana pramugari itu menampilkan sosok yang anggun, ramah, humble, suka menolong kepada penumpang ya. Jadi ketika kamu punya masalah berat, misalnya lagi diputusin pacarnya, lagi berantem sama orang tuanya, ya, lagi sedih sesedih-sedihnya, kalian tidak boleh menonjolkan atau memunculkan sikap itu ketika melakukan servis terhadap penumpang. Itu tidak boleh sama sekali.
Kalian harus tetap menunjukkan sebagai pribadi yang ramah, senyum. Ya memang begitu. Ada pepatah mengatakan seorang pramugari itu ibaratnya angsa. Kakinya itu di danau, kakinya di bawah itu begini banget, tapi di atas anggun, nggak kelihatan capek gitu. Jadi kalau pramugari seperti itu, kalian dalam keadaan lelah, sedih, kesel, kalian tidak boleh memunculkan sikap itu ke penumpang. Kalian harus tetap senyum, ramah, sabar, karena itu salah satu pokok dari tugas pramugari buat penumpang tenang dalam pesawat ya. Jadi tidak boleh mencampur adukan, harus profesional antara pekerjaan dan suasana hati harus dibedakan. Ketika nanti sudah pulang, sudah landing dari hotel atau di rumah, kalian menangis sekuat-kuatnya tidak masalah. Tapi ketika di depan penumpang, kalian harus look fresh, look beautiful, look smile every time. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss, nama saya Nurul Selviana, umur saya 18 tahun. Saya dari Bawean Sangkapura, Gresik. Saya ingin bertanya, apakah untuk menjadi seorang pramugari tidak boleh ada gigi yang berlubang? Terima kasih Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Selvi di Gresik tentang gigi berlubang bagi pramugari. Ketika mengikuti seleksi itu ada namanya tes medical check. Nah, di medical check ini kita akan dicek seluruh keadaan diri kita ya, mulai dari mata, kuping, mulut, gigi ya, kulit, ada bopeng-bopeng nggak atau seperti itu ya. Nah, untuk gigi sendiri diharuskan giginya itu memang bebas gigi berlubang. Jadi memang harus rapi. Dan jadi buat kamu yang giginya berlubang nih, kalian bisa dengan cara menambal dulu. Ketika mau tes medical check up ditambal aja, kan sekarang sudah canggih tambalnya yang udah warnanya seperti gigi gitu. Jadi jangan sampai lubang, pasti tidak lolos karena itu gigi berlubang itu identik dengan nanti bau mulut. Jadi mereka interviewer akan memikirkan bahwa kalian nanti bau mulut ketika servis gitu. Jadi makanya biasanya tidak lolos. Jadi lebih baik ketika kalian mempunyai problem di gigi berlubang, bawa ke dokter, ke dentis segera, kemudian ditambal. Pasti nanti akan rapi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Miss Nurul. Perkenalkan, nama aku Nini Karlina. Aku dari Tuban, Jawa Timur. Miss, ingin bertanya, bolehkah saat kita interview memakai behel atau kawat gigi? Dan juga Miss, bagikan tips dan trik yang termudah agar kita bisa lolos saat interview maupun pantuhir untuk menjadi seorang flight attendant, baik itu domestik maupun internasional. Terima kasih Miss Nurul. Memakai behel itu ketika interview mungkin boleh, masih boleh ya. Ketika kita interview kita pakai bracket itu nggak apa-apa. Tapi ketika on duty sudah menjadi pramugari biasanya disuruh melepas. Karena nggak mungkin dong seorang pramugari, can I help you sir? Ketawa ada bracketnya. Itu tidak standar, performanya itu tidak standar pramugari. Pramugari itu harus clean, rapi, tidak ada pakai aksesoris juga nggak boleh berlebihan, apalagi pakai bracket yang kelihatan sekali untuk perawatan kesehatan gitu. Jadi tidak boleh kesannya kayak pramugarinya itu tidak rapi dan mungkin orang ini masih perawatan gigi kok sudah bekerja seperti itu. Jadi setahu saya tidak boleh ketika bekerja, tapi ketika interview oke. Nanti pasti di sini kalau kamu udah keterima apakah kamu mau melepas kawat gigi kamu, pasti begitu. Tipsnya bagaimana lolos untuk seleksi pramugari ya. Tipsnya adalah be confident ya. Pertama adalah percaya diri dulu. Kalau kalian secantik apapun, kamu tidak percaya diri, itu tidak akan lolos. Itu ya yang penting. Dan persiapkan diri dengan bahasa Inggris yang cukup, ya penampilan yang sudah dipersiapkan matang-matang. Ya berarti dulu di rumah bagaimana introduce yourself, bagaimana dandan yang standar pramugari yang fresh, kelihatan cantik tapi tidak menor, itu harus disiapkan dulu. Jadi harus berlatih. Selain luwes, juga tatap matanya, senyum, itu pasti lolos. Nurul, perkenalkan, nama saya Ani Jalila, saya berusia 25 tahun, asal saya dari Bandung, dan nama Instagram saya adalah @ani_ila03. Di kesempatan ini saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana sih supaya kita dapat mengatasi rasa nervous kita
terutama pada saat tahap performance dan juga interview, karena terkadang rasa nervous itu sangat mengganggu pada saat proses tersebut. Dan juga yang kedua yaitu bagi para wannabe yang sudah berulang kali melamar atau ikut rekrutmen dan gagal berkali-kali menjadi seorang pramugari, terkadang kita ada perasaan down. Menurut Miss Nurul, bagaimana sih supaya kita yakin bahwa kita dapat menggapai cita-cita kita menjadi seorang pramugari? Terima kasih. Untuk Ani di Bandung, bagaimana cara mengatasi nervous ketika interview? Semua orang pasti mengalami deg-degan ketika kita akan menghadapi sebuah seleksi, apalagi bertemu dengan interviewer ya. Caranya adalah berlatih. Berlatihlah di depan cermin ketika kalian mau interview ya, berlatih dulu ngomong di depan cermin. Misalnya introduce yourself, menceritakan tentang diri kamu, apa saja di depan kaca dulu. Dari di depan kaca kan kelihatan mimik kamu, kelihatan grogi atau enggak, latih terus. Lama-lama akan terbiasa, nanti ketika interview secara langsung kamu lupa bahwa kamu itu menghadapi seseorang karena kamu udah terbiasa di rumah seperti itu. Jadi akan terbawa itu. Terus kemudian tipsnya bagaimana biar lolos? Kalau untuk lolosnya itu tergantung dari confident kamu. Kalau kamunya confidence, kamunya yakin dengan dirimu sendiri, cara ngomongnya nggak keblibet, meyakinkan, dan satu ramah, harus selalu senyum ketika ditanya. Kalau ditanya bagaimana cara mengatasi perasaan ya gagal terus, perasaan kecewa seperti itu, semua manusia itu pasti akan kecewa ketika gagal meraih sesuatu. Tapi untuk menjadi pramugari itu memang nggak semudah membalikkan tangan. Ada pramugari yang sampai 23 kali interview gagal, tapi dia terus keep trying and trying. Intinya apa? Ketika kamu gagal, kamu cari apa sih kekurangan aku, kemudian kamu tambahin lagi, perbaikin lagi kekurangan itu. Kamu catat apa sih kekuranganku di sini, kamu belajar lagi. Seperti itu. Nanti lama-lama akan tercapai kok kalau kamu terus memperbaiki diri, pasti akan tercapai. Hello Miss Nurul, let me introduce myself. My name is Iva, I'm from Gresik City. My Instagram is IvaCHF, and I wanna ask to Miss Nurul, Miss, gimana sih caranya biar kita tuh gak insecure daripada kandidat yang lain? Karena ketika kita melihat kandidat yang lain yang lebih oke, yang lebih perfect dari kita, padahal kita sebelumnya sudah prepare dengan matang. Ketika kita melihat kandidat lain, kita pasti berpikir bahwa kita nggak lolos nih, kita nggak perfect dia, atau mungkin nyali kita menjadi ciut dan kita insecure. Akhirnya kita menjadi takut sendiri. Nah, itu gimana sih caranya menghilangkan rasa insecure atau nyali kita ciut pada saat rekrutmen itu sendiri? Terima kasih. Untuk Iva di Gresik, kalau kita memikirkan kandidat atau orang lain lebih dari kita, itu kuncinya sebenarnya gini, jadilah orang yang percaya pada diri sendiri. Orang cantik tergantung, bisa dibilang seperti saya cantik, ada yang bilang Mas Nurul nggak cantik, ya itu sebenarnya relatif. Penilaian orang tuh relatif. Nah, caranya biar kamu pede, kamu nggak nervous, kamu nggak merasa insecure, ya kamu cintai dirimu sendiri dulu dong. Seringlah mengaca, perhatikan dirimu. Oh, I'm beautiful. Every day you just say I'm beautiful. Saya itu cantik kok, saya itu menarik. Itu jadikan afirmasi. Setiap hari kamu katakan, kamu sebutkan, otomatis itu akan membentuk jiwa kamu bahwa kamu tuh mencintai dirimu sendiri. Jadi ketika kamu nanti ada interview, ada orang lebih kece-kece, kamu fokus dengan dirimu sendiri. Jangan pedulikan orang-orang itu. Belum tentu yang cantik itu lebih bagus dari kamu. Mungkin secara skill, mungkin secara kepribadian gitu. Jadi hargai dirimu sendiri sebelum kamu bingung dengan memikirkan orang lain. Jadi fokus on yourself, ya itu pentingnya. Hai, selamat sore Kak Nurul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini. Pertama-tama saya akan perkenalkan, nama saya Calvina, umur saya 23 tahun, saya berasal dari Batam, Indonesia. Nama Instagram saya VENAA_. Pertanyaan yang akan saya ajukan pada kakak hari ini tentang pada saat kita menjalankan proses interview. Di saat kita interview, pas diajuin pertanyaan, apakah kita perlu menjawab jawaban yang lebih panjang atau hanya inti-inti secara ringkas dan padat?
Soalnya kadang kita nggak terlalu pede dengan apa yang kita ceritakan. Soalnya di samping itu para interviewer pasti merasa bosan dengan apa yang kita jelaskan. Jadi apakah kita perlu menjawab yang lebih panjang atau hanya intinya saja. Dan juga apakah kakak ada tips biar untuk menarik perhatian atau para interviewer bisa semangat saat kita menjalani proses interview. Itu aja yang saya mau tanyakan pada kakak. Terima kasih atas waktunya. Untuk Calvina ya, ini banyak orang berpikir kalau interview, wah aku memang akan menjelaskan yang panjang lebar biar terkesan itu aku ready and smart. Jangan salah, ada tipsnya bahwa untuk interview pramugari atau pramugara, interviewer itu tidak mau mendengar lebih dari 1 menit. Dengarkan ini, tidak mau lebih dari 1 menit. Karena apa? Ketika kalian ngomong lebih dari 1 menit itu jadi berbelit-belit, bertele-tele, memusingkan. Karena apa? Interviewer itu interview 1 hari bisa 400-500 orang. Kalau 1 orang ngomong 10 menit, apa nggak dia pusing, mendengarkan pusing? Ini orang mau ngomong apa sih? Karena dia harus take time ya, ambil lagi orang, ambil lagi. Jadi 1 menit cukup, yang padat. Intinya apa? Poinnya apa? Just show your strength gitu. Jadi aku kekuatanku apa ya? Aku kelebihanku apa? Tunjukkan itu aja. Ya jangan kamu melebar kemana-mana cerita yang nggak penting, karena itu tidak akan mempengaruhi penilaian mereka. Mereka hanya mencari poinnya. Oh ini anak menarik, oh ini anak pintar menjawab, ini anak ringkes gitu. Jangan yang bertele-tele, itu aja. Dan kalau ditanya tentang tipsnya agar interviewer tertarik pada kita, 1, performance dulu. Kalau penampilanmu baru masuk, udah kamu meyakinkan, enak dipandang, menarik, otomatis ya interviewer akan memilih kamu. Setelah ditanya-tanya jawabannya meyakinkan, lebih suka lagi ya. Jadi itu tips untuk semua ya, bagi kalian yang ingin melamar menjadi pramugara, menjadi pramugari ya. Ada hal-hal yang harus kalian persiapkan sebelumnya, harus kalian latih sebelumnya, seperti grooming, seperti make up ya, seperti cara presenting yourself to interviewer, introducing yourself to interviewer, itu harus dilatih ya. Semangat buat semuanya yang sudah saya jawab pertanyaan-pertanyaannya yang dikirimkan via DM Instagram saya. Semangat terus untuk berlatih dan jangan pernah patah semangat untuk melamar menjadi pramugari dan pramugara. Karena apa? Lowongan itu harus sering dicoba. Kalau kita coba gagal, itu hal yang biasa. Jadi keep trying dan jangan pernah menyerah. Selalu cintai dunia penerbangan. Salam dari Miss Nurul, sampai ketemu di challenge selanjutnya. Bye bye. Tapi lama-lama